kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini saya percaya kita semua datang, kita membawa segenap hati kita membawa segenap jiwa kita, membawa rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Amin. Karena Dia Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk satukan hati dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang selalu Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan sudah berikan kami kekuatan yang baru. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kuat, dan kami boleh datang ke tempat ini. Ini semua karena kasih setiamu, karena anugerahmu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa segenap hati kami. Kami rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau Tuhan berjumpa dengan Engkau, mendapatkan lawatan-Mu, mendapatkan curahan kasih-Mu. Biarlah pagi hari ini Engkau yang menguasai setiap kehidupan kami Bapa. Kau kuduskan layakan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat kami datang dengan rasa haus dan lapar, Engkau yang akan memuaskan setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon Engkau berkarya dalam hidup ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau yang memimpin, Engkau mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Katakan karyamu, karyamu
satu-satunya di langit di bumi, dan semua lutut bertelut menyembah Engkau, semua lidah mengaku dan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau terima sukacita daripadamu, kami mau terima kemenangan daripadamu, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara berikan salam kanan kiri saudara, katakan mari terima urapan dari Tuhan, terima berkatnya saat ini, terima janji-janji yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita semua menerima mujizat kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara yang bertugas bisa maju ke depan dan kita akan satukan hati dalam doa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai
bagikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan Engkau ajari kami untuk mengembalikannya dengan penuh ucapan syukur, sehingga berkat-Mu tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami menerima setiap janji-Mu. Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
yang menyelamatkan kami, Engkau yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima bagian yang terbaik daripada-Mu, yaitu firman-Mu. Mari Bapa, Engkau akan mengurapi setiap hati kami, telinga pendengaran kami, terutama juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar apa yang disampaikan pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, dan saya serahkan kepada Anda. Haleluya, haleluya. Shalom. Ya, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya. Kelihatannya Jemaat lama-lama ngangeni, saudara ya. Ngangeni, ya. Membuat kita hari ini berjumpa kembali. Bersyukur ada banyak jemaat yang tetap setia dalam keadaan apapun kepada Tuhan kita, dan tetap pertahankan kesetiaan kita sampai akhir. Amin ya. Dalam segala keadaan tetap setia kepada Yesus Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Rugi kalau kita akhirnya tinggalkan iman kita. Ada banyak orang saat ini tinggalkan imannya karena perkara apapun, tapi kita tahu dialah Tuhan dan sekali Tuhan, nama atas segala nama yang menyelamatkan kita. Haleluya. Di depan kita lihat ada gambar ilustrasi, dan masing-masing kita pasti mengalami hal ini. Ada beban yang begitu berat di dalam hidup kita masing-masing, dan satu orang dan yang lain tentu berbeda. Sesuai dengan kadar kita di dalam kita mengalami beban itu. Karena 1 Korintus 13:10 ya, dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan kita dicobai menurut kekuatan kita masing-masing. Saya cobai menurut kekuatan kita. Kalau kita masing-masing kita bisa mengangkat beban sampai 50 kg, nggak mungkin Tuhan izinkan kita mengangkat 51. Hanya 1 kilo saya tidak mungkin. Jadi kalau kita melihat beban kita begitu berat, lihat orang lain mungkin lebih berat lagi. Tapi bebannya itu sesuai dengan kadar mereka. Ketika sama berbulan berat, ternyata ada teman saya yang lebih berat lagi, saudara. Saya bersyukur pada Tuhan. Dengan apa aku balas kasihmu kecuali bersyukur. Ada teman sepelayanan saya, suatu ketika beribadah di salah satu gereja di Pakuwon Mall, Surabaya, bersama dengan suami dan anaknya, satu anaknya SMP. Berangkat tidak ada masalah, saudara. Jam 4 sore dimulai ibadah di situ. Tapi jam 4 kurang 5 menit tahu-tahu kena serangan jantung suaminya dan meninggal di situ dan berjalan di rumah sakit. Saya rasa itu bebannya cukup berat bagi saya. Tetapi Tuhan mengetahui itu sesuai dengan apa yang dia mampu alami. Kalau itu dari saya, pada saya mungkin saya berpikir, Tuhan kok begitu berat. Ya saya nggak bisa seperti itu, saya punya beban yang lain. Tapi yang pasti saudara kasihan Tuhan, inilah beban yang harus kita pikul. Kenapa? Karena kita didewasakan oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan sampai kita menjadi dewasa rohani. Kalau tidak demikian, kita mengalami jalan yang lancar-lancar saja, seperti kita lewat jalan tol, maka kita akan menjadi anak gampangan, dan kita tidak bisa dididik Tuhan dengan baik. Dan orang mengalami beban masalah ini pasti memerlukan pertolongan. Betul ya? Orang yang memerlukan pertolongan pasti mengalami beban masalah. Kalau kita tidak pernah mengalami beban masalah, berarti kita tidak perlu pertolongan. Tapi Alkitab mengatakan Yesuslah penolong kita, Roh Kudus penolong kita. Artinya setiap orang percaya punya beban, disediakan penolong. Mazmur 121 ayat pertama. Ini pemazmur mengatakan demikian. Next. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Setiap kita selalu melayangkan matanya kepada sesuatu yang lebih tinggi. Manusia seperti wajah, karena yang nampak.
ada gunung-gunung, dalam tanda kutip, sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Atau sederhananya seperti ini. Misalkan kita kekurangan uang dan kita perlu berhutang. Apakah kita mau berhutang kepada orang yang, mohon maaf, keuangannya lebih rendah dari kita? Tentu tidak ya, lebih tinggi dari kita. Yang ketok itu siapa? Teman kita yang katakan punya uang lebih banyak. Nah, kita berhutang ke situ. Itulah melahirkan mata kita ke gunung-gunung yang lebih tinggi dari kita. Kalau kita sedang sakit, apakah kita mengandalkan orang yang tidak tahu tentang penyakit atau di bawah kita? Tentu tidak. Kita mengandalkan orang yang lebih tinggi pengetahuannya tentang penyakit, dan ini dokter. Jadi setiap manusia selalu mengandalkan pertolongan yang lebih tinggi dari dirinya, melainkan mata kita ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Tapi Alkitab mengatakan dalam ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan semesta. Next. Jadi inilah pertolongan kita ialah dari Tuhan. Saya ingin tegaskan dan mengingatkan kembali dalam Yeremia 17 ayat 4. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan cuma sia-sia, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau kita malah beban berat, jangan kita menggantungkan diri pada gunung-gunung yang lebih tinggi dari kita. Andalkan pertolongan kita di tempat yang lebih tinggi, yang tidak nampak. Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kalau kita punya masalah, kadang-kadang kita memang melayangkan barang kita ke tempat-tempat yang kelihatan, oh, orang ini bisa dipakai untuk kita andalkan pertolongan. Ternyata tidak demikian. Alkitab mengatakan supaya kita menjadi orang diberkati dengan mengandalkan Tuhan. Ada banyak kisahnya dalam Alkitab ketika Tuhan memakai orang yang justru bukan gunung yang tinggi, tapi Tuhan pakai dia untuk menolong seseorang. Kita ingat Nabi Elia, siapa melihara ketika 3 tahun kelaparan, 3 tahun musim kemarau, siapa? Konglomerat, orang kaya, berduit. Alkitab mencatat itu janda yang miskin dipelihara Nabi Elia. Loh, nggak masuk akal, nggak masuk akal, betul-betul tidak masuk hitungan. Harusnya memelihara. Kalau kita, buat apa tadi saya katakan, kalau kita kekurangan ekonomi, selalu kita andalkan teman-teman kita punya kedudukan lebih tinggi dari ekonomi kita. Tapi kalau kita berharap itu sia-sia, agar terkutuklah mengandalkan manusia. Tapi hari ini kita lihat orang mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melihara kita, untuk menolong kita. Bahkan tidak masuk hitungan, Tuhan pakai dia. Makanya andalkan Tuhan. Pertolongan itu ada dari Tuhan. Yesus Tuhan, penciptanya bumi. Dan hari ini akan belajar tentang pertolongan Tuhan yang sempurna. Kali ini ya. Next. Jadi tema kita hari ini, pertolongan Tuhan yang apa? Sempurna. Katakan sempurna. Sempurna. Yes. Kita akan lihat ada banyak contohnya, tapi saya ambil 2 contoh saja. Pertolongan yang sempurna. Sempurna itu artinya 100% tidak ada celahnya, betul-betul sempurna. Kisah di dalam Keluaran 14 ayat 22. Next. Kisah cerita ya, kisah nyata dalam Keluaran 14 ayat 22. Bisa tayangkan supaya kita bisa melihat ayat ini. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut yang kering, di tempat kering. Sedang kiri dan kanan, mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, kita tahu kisahnya itu ya. Jadi orang Israel berjalan di tanah yang kering, di laut, di tengah laut, di tanah kering. Kiri kanan tembok air. Itu terjadinya malam hari, jangan lupa. Itu terjadi malam hari. Ada angin timur yang Tuhan utus membelah laut Tebrau itu. Saya ingin katakan sempurnanya itu di mana? Ini pertolongan Tuhan. Next. Yang pertama,
Dari kisah ini kita bisa tahu. Yang pertama ditulis mereka berjalan di tanah yang kering. Ada 4 kali ditulis tanah yang kering. Nanti bisa baca baik-baik di rumah. Ditulis 4 kali. Mereka berjalan tanah yang kering. Saya percaya setiap kita sering ke laut, apalagi kalau sore hari atau menjelang sore, laut itu surut, ya, laut itu surut karena proses gravitasi bumi dan bulan, akhirnya ada surut pasang. Saya ingin tanya, kalau laut itu surut, lautnya kering nggak apa enggak? Yo kering, tapi yo basah kan begitu ya. Orang Jawa, orang Maluku bilang nyemek. Makanya kalau bermain di laut saat kering, kita bisa loncat-loncat gini karena masih ada kubangan-kubangan, betul ya? Masih ada air di situ. Tetapi saat itu Tuhan berbuat menolong orang Israel, dikatakan mereka berjalan di tanah yang kering. Sempurna tidak pertolongan Tuhan? Yes, sempurna. Betul-betul tanah kering, tidak ada airnya sama sekali. Airnya ada di kiri kanan, sebagai tembok. Dulu saya baca sebagai usulan itu, saya baca sekilas saja. Tapi ketika saya dalam, saya bersyukur punya Tuhan yang hebat dan membuat air begitu cepatnya kering sama sekali. Anak-anak waktu itu bisa berjalan dengan membawa bontot dari Mesir, bisa berlarian, nggak takut kepleset karena airnya kering. Kalau airnya namanya mungkin mereka takut kepleset, tapi Tuhan membuat air itu menjadi kering dalam waktu sekejap saja. Ini pertolongan Tuhan yang sempurna. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Yesus yang kita sembah, ketika menolong umatnya, dia menolong dengan sempurna. Yang kedua, next. Jadi mereka berjalan bukan hanya sampai di tengah saja, tapi mereka berjalan sampai ke seberang. Bisa bayangkan, mereka sudah main mujizat Tuhan, berjalan di tanah kering, tapi hanya sampai di tengah-tengah. Bisa bayangkan? Separuhnya lagi, saya nyemut tadi, saya ada genangan-genangan. Tidak. Tapi Tuhan membuat laut menjadi tanah kering sampai ke seberang. Artinya kalau kita punya masalah dan Tuhan menolong kita, Tuhan menolong kita secara sempurna, tuntas, kering, dan sampai selesai masalah itu. Itu Tuhan kita, pertolongannya sempurna. Yang ketiga, bukan sampai berhenti di situ saja, tapi Tuhan membinasakan musuhnya yang di belakang. Next. Artinya apa? Ancaman terhadap hidup mereka dihilangkan Tuhan. Orang Mesir yang mengejar mereka dibinasakan Tuhan. Saat ini masukkan dalam roh kita. Kalau kita punya masalah, dalam masalah itu sebagai ancaman kita, bukan saja Tuhan menolong kita secara sempurna, berjalan di tanah betul-betul kering, bukan sekedar sampai ke seberang, sampai kita tuntas menyelesaikan masalah itu, tapi masalah sebagai bayangan-bayangan tadi dibinasakan Tuhan, dihilangkan. Artinya kita bisa bersuka-cita dengan Tuhan. Ancaman itu sudah tidak ada lagi. Tuhan berkuasa melakukan itu. Kembali saya tegaskan, jangan pernah tinggalkan iman kita. Saya heran ada orang Kristen yang hari ini tinggalkan imannya. Mereka belum mengalami, saya aminkan gitu ya, saya masuk dari saya aminkan, mengalami Tuhan secara pribadi. Yes, ini saya masuk, saya baca ini luar biasa. Alami Tuhan secara pribadi, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dengan sempurna. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, hanya dua, sebenarnya ada buahnya ya, tapi saudara bisa baca, renungkan sendiri dalam renungan pribadi di rumah masing-masing. Yang kedua, 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada Elisa. Perempuan itu adalah salah seorang dari nabi-nabi. Dan orang ini berkata, orang ini adalah Nabi Eli. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.
Dari perempuan ini, salah seorang istri dari nabi-nabi, tampaknya mengalami kesulitan ekonomi yang begitu berat sampai berhutang. Jadi saya katakan sawang sinawang, jangan berpikir hamba Tuhan itu tidak punya masalah. Ini istri Nabi punya masalah. Saya ini anak dari seorang gembala, walaupun sekarang papa saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya mengikuti jejaknya, artinya saya mengerti betul kehidupan kita hari demi hari. Punya masalah, orang melihat loh, kebanyakan kok senang terus sukacita. Memang sukacitanya bukan dalam hal-hal itu daripada Yesus. Kita punya masalah. Kita tahu masalah yang waktu itu dihadapi oleh keluarga kami. Dari ke tahun selalu kontrak rumah. Sedangkan jemaat sekitar 200 sampai 250 punya rumah, punya mobil. Kita kebanyakan tidak punya apa-apa. Itu saya terus terang di sini. Jadi kalau saya bisa sampai sekolah, kuliah, sampai lulus, bukan karena mengandalkan manusia, tapi Tuhan yang kita sembah. Jika saya berdiri di tempat ini, dan orang tua saya, bapak saya tidak pernah ngajari saya, ayo kita berdoa sama-sama minta rumah. Tidak pernah. Yang Tuhan, yang bapak saya ajari adalah kita berdoa bersyukur dalam keadaan ini. Luar biasa. Berdoa bersyukur, setiap malam ada persekutuan doa bersama dengan ketiga kakak saya. Kita bersyukur. Apa yang kita alami ini tidak pernah minta Tuhan, kapan kontrak ini habis dan kita punya rumah sendiri. Tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudara. Yang bapak saya ajarkan, kita bersyukur dengan keadaan seperti ini. Jangan iri dengan jemaat. Punya rumah besar-besar di kota Malang sana, punya mobil, kita naik sepeda motor. Itu pun bukan hasil beli sendiri, tetapi diberi. Gantian juga, karena 4 bersaudara gantian sekitar 3 kilo ya, nyusul, kemudian lagi nyusul, belum ada rekam ya, belum ada. Sekarang itu HP aja gak ada. Ini masa kita hadapi. Jadi kalau ini kisahnya istri salah seorang nabi mengalami masalah yang begitu berat, masalah ekonomi. Kenapa saya katakan begitu berat? Walaupun tidak dikisahkan hutangnya berapa, tapi Alkitab mencatat ketika dia tidak bisa membayar hutangnya, maka penagih hutang akan menyita kedua anaknya. Berarti betapa besar hutangnya. Loh, kalau seorang janda, istri para nabi, mau bayarnya pakai apa? Kan nggak kerja, nggak bisa bayar. Tapi pertolongan Tuhan, saya katakan kembali, sangat sempurna. Jangan pernah andalkan manusia. Kalau kita jadi perempuan ini kira-kira apa? Loh, saya andalkan orang berduit itu membantu saya kan gitu. Tapi hari kita akan belajar andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Nabi Elisa mengatakan jualah minyak itu, bayar hutangmu dan juga dari selebihnya. Jadi pertolongan Tuhan sempurna. Next, yang pertama, hutangnya lunas. Hutangnya segede itu lunas dengan cara yang ajaib. Buli-buli yang punya hanya minyak, jangan buli-buli. Buli-buli hanya seperti minyak wangi, minyak angin itu ya, kecil sekali buli-buli. Saya nggak tahu contohnya. Ketika di sana saya tahu buli-buli itu, waduh kok kecil banget. Itu minyaknya di situ sedikit, mungkin hanya sekitar 60 cc ya, 60 mm atau 100 lah paling banyak. Dituangkan di dalam apa? Di tempat yang lebih besar, tempayan. Buli-buli baru berpaket. Ini mujizat Tuhan. Pertolongannya bukan cuma sebentar, ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Disuntak itu, dituang penuh. Jadi ada lagi, sampai tempayannya itu habis. Berhentilah minyak itu. Loh, ini Tuhan kita. Hutangnya lunas ketika dijual minyak itu. Dan bukan itu saja, pertolongan sempurna.
bukan pas-pasan. Kalau Tuhan menolong pasti berlimpah. Next lagi. Kalau tadi kisahnya orang Israel, ancaman dihilangkan. Tapi berikutnya, sempurnanya pertolongan Tuhan adalah hidupnya terjamin. Tadi Alkitab mengatakan apa? Jualannya itu bayarlah hutangmu, tentu dengan lunas ya. Dan hiduplah dari lebihnya. Ada jaminan, nggak utang lagi. Hiduplah dari lebihnya, kamu dan kedua anak. Loh, ini loh Tuhan kita, saudara. Kalau punya masalah jangan andalkan manusia ya. Saya juga belajar seperti itu. Tuhan kok seperti ini Tuhan? Siapa orang yang kau tunjuk Tuhan untuk menolong aku? Jangan seperti itu ya. Seakan-akan rohani. Siapa Tuhan yang kau tunjuk untuk menolong aku? Jangan, biarkan Tuhan bebas berkehendak. Semoga orang itu Tuhan tunjuk untuk menolong aku. Itu mengharapkan manusia, tapi seakan-akan rohani. Hanya minta stempelnya Tuhan. Tuhan tolong orang itu untuk menolong aku. Kita anggarkan dia, tapi minta Tuhan stempel. Artinya minta Tuhan menyetujui, tidak. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita, bahkan orang tidak masuk hitungan menolong kita. Pertolongan Tuhan sangat sempurna. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hari demi hari bersekutu dalam rohnya. Apapun masalah kita, itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan nantikan pertolongan Tuhan dengan sempurna. Apapun itu, Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Selalu ajaib, selalu sempurna, selalu tuntas pertolongannya. Selalu yang kembali untuk BR Singers. Dan biar kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Tetap setia di gereja ini. Berdoa untuk gereja ini. Apapun masalah dihadapi gereja ini, Tuhan melihat. Tuhan melihat kita. Dan pertolongan sangat sempurna. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapak. Yesus berkasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Dia memberi pertolongan yang sempurna, saudara. Silakan ujarnya besar. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Mari kita kami bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang yes, Engkau Tuhan, segala Tuhan yang menolong kami dengan sempurnanya. Kami tetap percaya karena Engkau Tuhan yang siap menolong kami. Biarkan keesokannya kami jadi ada di antara kita saat ini bahagia. Begitu permasalahan begitu berat, masalah yang menghimpit kita, beban persoalan yang seakan-akan buntu. Tapi hari ini kita tahu Tuhan kita ajaib. Dia akan menolong kita secara sempurna. Dia Tuhan yang sama yang disembah bangsa Israel, yang kita sembah saat 3 minggu
Dan biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau, tidak goyah lagi. Sekali Yesus tetap Yesus, karena pertolongan di dalam Engkau pertolongan yang begitu sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap kami. Ketika kami dari masalah, Engkau mendidik kami untuk kami lebih dewasa. Kami percaya masalah kami lewati bersama Engkau, penolong kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap kami. Engkau pakai berkati terus setiap hamba-Mu yang ada di tempat ini, khususnya hamba-Mu Ibu Pendeta Yohanes, ya Tuhan. Kasih karunia-Mu melingkupi hamba-Mu ini dengan keterbatasan kerendahan hatinya. Bersama putra-putrinya Tuhan berkati dan pakai terus melayani kami sebagai gembala yang luar biasa. Para pemain altar, worship leader, singers, para pemain musik, multimedia, kolektor dan semua terlibat dalam pelayanan. Tuhan juga pakai anak-anak-Mu ini dengan lebih luar biasa dan lebih mencintai Engkau. Dan seluruh jemaat yang hadir saat ini, Tuhan melawat kami, jadikan kami jadi hamba-Mu setia untuk mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi, mengalami secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bermengalami kasih Tuhan yang luar biasa hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, dan bila segala hormat, pujian dan kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, Sang Pemilik nama dan segala nama, yang dimana setiap lutut bertelur, setiap lidah akan mengaku bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami siap untuk kami tetap beriman di dalam Engkau, terus beriman sampai akhir, sampai Kau datang kembali yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Dan sudah berkati Tuhan, sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih pada Dr. Puspito yang sudah melayani kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua dikuatkan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya mau menyampaikan pengumuman terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan memberikan persembahan kedua untuk musik. Yang pertama, KPK hari Senin diadakan di rumah Bapak Ibu Haryo, diambil oleh Bapak Ibu Yosua jam 6:30 sore hari Senin ya. Lalu KPK hari Kamis diadakan di tempat ini, saya yang ambil jam 6:30 sore. Ibadah tengah minggu hari Rabu di tempat ini jam 6:30 sore. Ibadah kaum wanita Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Dilanjutkan ibadah kaum muda Sabtu jam 6 sore. Silakan saudara-saudara ikut serta ambil bagian dalam melayani Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang diadakan. Ibadah doa pagi setiap hari kecuali minggu ya, jam 4:30 pagi. Dan ibadah doa siang setiap hari jam 10:30 siang. Saudara-saudara bisa datang ke tempat ini ya. Oh, doa siang jam 10 ya. Lalu untuk kebaktian alam terbuka, buat saudara-saudara yang masih belum mendaftar, silakan segera mendaftar. Tanggal 23 Juni tidak dipungut biaya. Kita akan sama-sama berangkat dari tempat ini jam 5:30 pagi menuju ke Celaket ya, di Gria Fatma. Kalau saudara bilang saya nanti naik motor sendiri karena dekat, tidak apa-apa, tapi daftar karena kita harus mengatur konsumsinya ya, seperti itu. Lalu mari saat ini kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ini untuk musik dan multimedia. Puji Tuhan sampai saat ini dari 17 juta sekian ya, kita hanya kurang 4 juta ya. Tidak hutang, tetapi ada yang nalangi terlebih dahulu ya. Dan jemaat Tuhan diberikan kesempatan sama-sama kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga musik multimedia semakin hari boleh semakin baik untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Mari yang bertugas saya undang untuk maju ke depan, dan kita akan satukan hati dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Karena kami Tuhan mau menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau mencucikan, kuduskan persembahan kami, hingga persembahan ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati tangan hamba-Mu yang telah memberi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
berkelimpahan dalam Tuhan Yesus. Hidup berkelimpahan dalam Tuhan Yesus. Tak pernah kekurangan, itu janji Tuhan. Bila Tuhan menurut firman-Nya, hidup berlimpah pasti jadi milikku. Hidup berkelimpahan, hidup berkelimpahan dalam Tuhan Yesus. Hidup berkelimpahan dalam Tuhan Yesus. Tak pernah kekurangan, itu janji Tuhan. Bila Tuhan menurut firman-Nya, hidup berlimpah pasti jadi milikku. Bila Tuhan menurut firman-Nya, hidup berlimpah pasti jadi milikku. Bila Tuhan menurut firman-Nya, hidup berlimpah pasti jadi milikku. Kita semua masih akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah. Saya undang Ibu Pendeta Deborah untuk maju ke depan dan kita mau naikkan satu pujian. Limpahkan berkat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami benar-benar memperoleh berkat yang luar biasa melalui hamba-hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat. Lewat pujian penyembahan kami tahu hanya Engkaulah penolong yang setia. Engkaulah satu-satunya yang patut diandalkan. Dan melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, Bapa. Pertolongan dari Yesus adalah pertolongan yang sempurna, yang tiada duanya. Sebab itu biarlah Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu ini, kami mohon Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja dan menjamah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, untuk tetap setia mengikut Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan karena hal apapun juga. Karena kami tahu segala masalah, segala problema yang kami hadapi, di dalam Yesus Kristus ada pertolongan yang sempurna, ada penyelesaian yang ajaib. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Kami boleh mengalami pertemuan dengan Engkau secara pribadi, dan hidup ini akan menjadi hidup yang berkemenangan. Terima kasih, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu dalam seluruh pekerjaannya sebagai pelayanan medis. Tuhan pakai dengan hikmat, kuasa dan mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, di mana Engkau utus hamba-Mu, di situ boleh terjadi kuasa Allah bekerja dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati anak,
baiknya dalam seluruh pekerjaannya juga. Terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini dengan berkat yang luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan Allah yang hidup yang kami sembah adalah penolong yang setia, penolong yang sejati. Jadi kami berdoa untuk beberapa jemaatmu yang tidak bisa hadir, mungkin mereka ada kesibukan dan sebagainya, tapi mereka juga mungkin ikut dalam ibadah online. Biarlah berkat-Mu juga tercurah atas hidup mereka Tuhan. Pertolongan-Mu Kau nyatakan dalam setiap apapun yang mereka hadapi, sehingga mereka juga boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Hamba-Mu untuk kembali ke kota Malang. Biar perjalanannya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu atas kami semuanya, pribadi lepas pribadi, baik yang jauh maupun yang dekat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mengangkat tangan, membuka hati. Kita akan menyambut berkat Tuhan, karena firman-Nya mengatakan Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan